Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak buria kelas 4 ML Hikmah. Semoga semuanya keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Oke, hari ini hari Senin 27 September 2021 kita belajar tema 3, subtema 1 pembelajaran 3, dibuka halaman 20. Ya, pada halaman 20 kita akan belajar tentang tumbuhan, bagian-bagiannya dan fungsinya. Di sini Bunda udah kasih contoh tumbuhan bakau. Tidak semua tumbuhan mempunyai bunga dan buah, tapi di sini Bunda akan menerangkan tumbuhan yang mempunyai bagian yang lengkap, ya. Karena setiap tumbuhan yang lengkap dia mempunyai bagian yang pertama adalah akar. Akar yang paling bawah. Lalu sesudah akar batang. Di atasnya batang ada daun, ya sesuai sama contoh ini. Lalu ada biji, ada buah, dan terakhir ada bunga. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan yang lengkap, ya. Ada juga yang tidak mempunyai buah. Kalau tumbuhan tersebut tidak mempunyai bunga, pasti dia tidak akan berbuah, ya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuhnya ke dalam tanah. Maka dari itu, akar posisinya adanya di dalam tanah. Apa fungsinya akar? Yang pertama, untuk menguatkan berdirinya batang. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, membantu penyerapan oksigen di udara untuk tumbuhan bakau dan pandan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan umbi-umbian seperti singkong, ubi, kentang. Itu adalah tumbuhan yang menyimpan makanannya pada akar. Jadi yang diambil manfaatnya adalah akar. Nah, itu adalah manfaat dari akar. Sekarang kita mulai ke batang ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan letaknya posisinya sesudah akar. Akar sangat penting bagi sebuah tumbuhan. Karena apa? Karena batang adalah tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang disebut juga sebagai dengan sumbu tubuh pada tumbuhan. Oke. Sekarang sesudah batang kita daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau. Dan warna hijau itu disebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Apa fungsinya klorofil? Klorofil berfungsi menangkap energi dari cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis, untuk membantu proses pembuahan pada sebuah tumbuhan. Ya, fungsi daun yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua sebagai organ pernapasan. Ya, karena pada daun ada zat yang disebut stomata. Stomata itu berfungsi untuk tempat untuk bernapas. Lalu fungsinya ada juga untuk tempat terjadinya transpirasi atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Selain itu, tempat terjadinya gutasi atau pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Yang terakhir, daun berfungsi untuk alat perkembangbiakan vegetatif. Misalnya pada tanaman cocor bebek yang dimanfaatkan adalah tunas daun. Itu beberapa manfaat daun. Kita lanjut. Selanjutnya adalah bunga, ya. Ada tumbuhan yang mempunyai bunga dan ada juga yang tidak mempunyai bunga. Nah, di sini Buri akan menjelaskan tumbuhan yang mempunyai bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan untuk kawin pada tumbuhan. Kenapa? Karena beberapa bunga memiliki warna yang cerah dan yang fungsinya untuk memikat serangga, hewan pembantu penyerbukan. Selain itu ada juga bunga yang menghasilkan aroma yang khas. Tujuannya juga sama,
untuk memikat hewan untuk membantu penyerbukan. Itu biasanya kupu-kupu, lebah itu akan tertarik pada bentuk bunga yang berwarna indah. Jadi terjadilah penyerbukan. Selanjutnya, buah dan biji. Dalam suatu pohon yang mempunyai buah, dia akan mempunyai biji. Sekarang kita bahas buah dulu. Buah adalah organ pada tumbuhan yang berbunga. Ya, jadi yang tidak berbunga dia tidak mempunyai buah, apalagi biji. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Dan buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Jadi biji itu adanya di dalam buah. Nah, buah berfungsi sebagai pemancar biji tumbuhan. Jadinya buah untuk apa? Untuk melindungi biji. Sedangkan biji, apa manfaatnya biji? Biji adalah alat reproduksi, penyebaran dan kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Karena ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bijinya ditanam di tanah. Ada juga yang tidak. Nah, untuk tumbuhan yang menghasilkan buah dan berbiji, untuk berkembang biak dengan cara menanam bijinya di dalam tanah. Itu adalah fungsi buah dan biji. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, tugas pertama anak-anak halaman 21 sampai 22, nomor 1 sampai nomor 3 kerjakan di buku tematik ya. Selanjutnya halaman 25 dibuka. Halaman 25 dibuka. Di sini ada 3 gambar. Gambar A, B, dan C. Gambar A tentang ada seorang anak perempuan menyiram tumbuhan. Yang B ada anak laki-laki sedang apa? Membakar pohon. Nah, itu perbuatan baik atau tidak itu yang B? Lalu ada juga gambar yang C. Ada 2 orang anak, laki-laki dan perempuan sedang menanam pohon di pot. Setelah kalian memperhatikan ketiga gambar tersebut, kalian jawab, kalian isi kotak-kotaknya halaman 25 sampai 26 ya. Jawabannya sesuai dengan kotak yang ada di halaman 25, sesuai gambar tersebut. Contoh, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A sedang apa tadi? Gambar B tadi sedang apa? Gambar C sedang apa? Kerjakan halaman 25 sampai 26. Oke. Selanjutnya tugas ketiga, kita buka halaman 31. Nah, di sini ada pohon padi dan pohon teh. Kemarin kita sudah belajar tentang tanaman padi dan sekarang tanaman padi dan tanaman teh. Pertumbuhan pat yang berbeda-beda, dataran tinggi atau dataran rendah, mempunyai kemampuan untuk tumbuhan. Jadi tidak semua tumbuhan dapat tumbuh di dataran tinggi dan tidak semua tumbuhan tumbuh di dataran rendah. Contohnya adalah padi. Padi merupakan tanaman yang tumbuh di dataran rendah, berhawa panas dan banyak mengandung uap air, serta curah hujan yang cukup. Karena padi membutuhkan hawa panas seperti kisarannya 23 derajat Celcius. Dan apabila padi tumbuh di dataran tinggi, dia tidak akan tumbuh dengan maksimal. Ya, jadinya hanya dataran rendahlah padi bisa tumbuh. Itu untuk dataran rendah. Nah, untuk dataran tinggi, di sini ada tumbuhan teh. Biasanya tumbuh di dataran tinggi, di daerah puncak, di daerah pegunungan, itu bisa tumbuh tanaman teh. Kenapa? Karena tanaman teh membutuhkan udara yang lembab, udara yang 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, dan tidak membutuhkan matahari yang panas, tidak membutuhkan panas matahari untuk tumbuhan teh. Apabila tumbuhan teh tumbuh di daerah dataran rendah, daerah yang panas, tumbuhnya tidak maksimal
karena akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jadi setiap lokasi, setiap daerah mempunyai tumbuhan yang bisa hidup di daerahnya masing-masing. Tanah di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Lalu kemudian setelah kalian baca tentang padi dan teh, kalian buka halaman 32. Nah, di sini kalian kerjakan. Kesimpulannya apa tentang tanaman padi dan teh tadi? Kalau tanaman padi dan tanaman teh tumbuh di tempat yang berbeda. Mereka tidak bisa tumbuh di tempat yang tidak seharusnya mereka tumbuh dengan cuaca yang berbeda. Selain itu, tanaman padi tumbuh di dataran rendah, sedangkan tanaman teh tumbuh di dataran tinggi. Jadinya, setiap tumbuhan mempunyai lokasi tumbuhnya masing-masing. Oke? Nah, lalu kalian kerjakan yang halaman 32. Ini tugas yang ketiga, halaman 32, kerjakan yang di dalam kotak. Ya, itu jadi tugasnya ada 3. Yang pertama halaman 21, kerjakan sampai 22, nomor 1 sampai nomor 3. Yang kedua halaman 25, yang gambar tadi, ini halaman 25. Yang terakhir halaman 32. Ya, 32. Kumpulkan, kerjakan di buku tematik, kumpulkan foto dan kumpulkan ke WA Buria sebelum jam 2 siang. Terima kasih. Semoga tetap semangat belajar, sehat selalu. Jangan lupa hari Selasa kumpulkan LKS tema 2 di sekolah jam 11 siang. Ya, kumpulkan LKS-nya jam 11 siang, Buria tunggu di sekolah. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.